Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Hi everyone, back again with me in IMCC, Ustadz Munaf Cilcet. Di video kali ini agak sedikit gelap dari biasanya karena lampu kamar lagi mati, jadi belum sempat ganti bohlam. Jadi kita memanfaatkan cahaya dari sinar matahari gitu. Teman-teman di sini pernah nggak sih yang namanya berdebat gitu? Apakah kalian pernah mendapati lawan bicara yang menggunakan argumen, namun argumen tersebut tidak berdasar, bahkan cenderung menyerang personal? Perlu diketahui bahwa hal inilah yang dinamakan logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah bentuk pola pikir yang salah untuk mematahkan sebuah argumen, sehingga argumen tersebut menjadi tidak valid. Nah, logical fallacy ini membuat perdebatan tersebut itu menjadi kemana-mana gitu, sehingga tidak fokus kepada pembahasan. Jenis-jenis logical fallacy yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu namanya ad hominem, adalah bentuk serangan kepada personal saat berdebat. Jadi logical fallacy yang satu ini tuh benar-benar menyerang personality atau menyerang karakter dari lawan bicara. Seperti contoh, kalimat seperti ini ya: Anda tidak pantas mengatakan itu karena utang Anda belum dibayar. WKWK. Masalah utang belum dibayar itu kan sebenarnya masalah personal ya. Walaupun memang utang itu harus dibayar sih. Tapi gini, ketika kita berdebat atau memperdebatkan sesuatu masalah dengan menyerang personality lawan bicara kita itu, akhirnya debat tersebut tuh menjadi kemana-mana. Jadi yang fokusnya itu teralihkan. Nah, ini yang dinamakan logical fallacy ad hominem. Jadi membentuk serangan kepada personal. Kemudian yang kedua itu ada namanya strawman. Strawman ini adalah bentuk statement untuk membuat argumen dari lawan bicara kita itu terlihat sangat buruk atau tidak sesuai dengan fakta. Seperti contoh, misalnya ada yang mengkritik soal salah satu kebijakan pemerintah, misalnya makan siang. Ada yang mengkritik makan siang gratis. Kemudian argumennya adalah bahwa anggaran untuk makan siang gratis itu sebaiknya dikurangi, karena itu bisa mempengaruhi anggaran pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Tapi kemudian lawan bicara langsung menyerang argumen tersebut dengan mengatakan bahwa apakah Anda ingin anggaran ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti judi online atau apa kayak gitu. Jadi menggunakan statement untuk mematahkan argumen lawan seolah terlihat buruk gitu. Kemudian yang ketiga itu namanya false dilemma. Mungkin teman-teman udah familiar dengan yang namanya dilema ya. Dilema itu kan pilihan ya. Jadi kayak memakan buah si malakama, kanan salah kiri salah gitu. Jadi kita nggak tahu pilih yang mana. Nah, false dilemma ini kalian harus hati-hati bahwa yang namanya false dilemma memberikan suatu pilihan kalau nggak hitam putih gitu. Jadi seolah-olah tidak ada opsi lain selain di antara dua ini. Seperti misalnya kasus tambang. Banyak yang mengkritik soal masalah tambang yang terjadi akhir-akhir ini ya. Banyak yang mengatakan bahwa pertambangan ini merusak lingkungan gitu. Tapi kemudian lawan bicara Anda mengatakan bahwa jika tambang tidak dilakukan, maka tidak akan ada kemajuan buat negara Indonesia. Indonesia akan terpuruk. Si lawan bicara ini berbicara seolah-olah kalau nggak ada tambang, Indonesia hancur. Pilih mana gitu kan. Yang terakhir mungkin ada yang namanya emotion appealing. Kalau nggak salah ya, kalau aku agak lupa sih, asik aku. Jadi ya menanggapi sebuah argumen itu dengan emosi. Ya sehingga perdebatan itu menjadi emosional dan tidak menggunakan logika atau tidak menggunakan rasional. Jadi kita semua harus berhati-hati terhadap logical fallacy ini. Dan gimana sih caranya terhindar dari logical fallacy? Yang pertama, fokus
terhadap permasalahannya aja. Jika kalian menghadapi lawan bicara seperti itu, tetap tenang, jangan kebawa emosi, jangan kepancing. Kalau misalnya tetap nggak bisa diajak debat, tetap mereka menggunakan logical fallacy, lebih baik tinggalkan. Karena sayang kalau kita sampai kepancing, pada akhirnya kita yang akan terlihat bodoh. Orang bijak mengatakan bahwa kita nggak akan pernah menang melawan orang yang bodoh gitu. Ya ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita anak-anak muda, Gen Z terutama, melihat sesuatu itu secara objektif. Kita bukan membenci personal, tapi lebih kepada ide dan gagasan gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman. Selamat berhari Minggu. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.